Oke guys, assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini gue mau bahas prospek Antam ke depannya guys. Karena ada beberapa pertanyaan. Kalau misalkan sekarang itu yang dipercaya bisa memberikan potensi cuan besar di masa mendatang itu kan adalah perusahaan nikel. Dan kalau lu lihat di berita, memang sudah ada beberapa perusahaan yang masuk ke nikel. Harum, dia memang sudah ada anak perusahaannya, Tanito Harum Energi atau Tanito Harum Limited, gue lupa. Kemudian UT, anaknya Astra. UT-nya ini juga melakukan akuisisi senilai 4,9 triliun dari perusahaan joint venture Indonesia dengan Swiss, namanya Stargate. Kalau gue nggak salah, Stargate, PT Stargate bla 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 resources apa gitu. Itu UNTR atau UT. Kemudian ada NICL. NICL gue sudah bahas di video sebelumnya. NICL ini dia perusahaan yang wilayah eksplorasinya itu di Sulawesi. Kayaknya memang kalau nikel itu banyak di Sulawesi ya, termasuk yang anaknya Astra, UT itu dia akuisisi saham perusahaan yang memang wilayah eksplorasinya di Sulawesi juga. NICL dia juga punya wilayah eksplorasi sekitar 500 hektar NICL. Dan lo lihat sekarang sahamnya NICL gimana. Gue sudah bahas di video sebelumnya yang mana biasanya NICL ini seharusnya sudah banyak yang cuan dari NICL. Nah, tapi kalau ditanya ke gue pribadi guys, gue melototin Antam sebenarnya. Kenapa gue melototi Antam? Nah, lu bisa lihat di data yang gue sajikan ini guys. Kita hanya fokus pada pendapatan guys, pada pendapatan dari tahun 2014 yang mana pendapatan emasnya itu 4,9 triliun jadi 7 triliun sampai di tahun 2022 itu menjadi 23 triliun pendapatan ya guys. Kita tidak membicarakan valuasi, kita tidak membicarakan hutang dan sebagainya, tapi di pendapatannya saja. Karena pendapatannya Antam itu kalau kita breakdown satu-satu, ada emas, ada ferronikel, ada biji nikel, ada biji bauksit, alumina, perak, batubara, dan logam mulia lainnya. Dia memang juga ada jasa pengolahan logam mulia atau emas ya guys, tapi pendapatannya tidak besar, tidak terlalu signifikan. Nah, lu perhatikan guys, untuk ferronikel yang tadinya 3,9 triliun pendapatan di tahun 2014, turun di tahun 2015 2,7 triliun, turun lagi 2,7 triliun. Kemudian mulai naik lagi di tahun 2018. Pendapatannya ferronikel itu di tahun 2018 4,6 triliun, 4,8 triliun di tahun 2019. Kemudian di tahun 2021 luar biasa guys, 6,3 triliun. Jadi sebenarnya ferronikelnya itu adalah ya kira-kira berapa persen ya? Ya 10% lebih lah dari total pendapatannya Antam itu sendiri. Kemudian di tahun 2022 ini dia di kuartal 3 sudah mengantongi 4,9 triliun untuk ferronikelnya. Jadi di tahun 2022 penuh itu berpotensi melebihi 6 triliun. Ini harapannya guys ya, pendapatannya melebihi 6 triliun dari ferronikel di tahun penuh 2022. Sama biji nikelnya juga yang tadinya cuma 89 miliar guys. 89 miliar ini net profitnya NICL. Kalau lu mau tahu guys, yang tadi gue bilang NICL wilayah eksplorasinya 500M, dia net profitnya itu 89 miliar NICL yang nikel juga. Tapi pendapatan Antam di tahun 2014 itu sudah 89 miliar dari biji nikelnya. Naik turun di tahun 2015 jadi 10 miliar, naik lagi drastis di tahun 2016 jadi 295 miliar. Naik lagi jadi 1,3 triliun, naik lagi jadi 2,9 triliun, naik dan seterusnya. Memang di tahun 2020 sempat turun ya, penjualan biji nikelnya itu cuma 1,8 triliun. Tapi kalau lu lihat grafiknya dia begini lagi, karena di tahun 2021 dia udah 4,3 triliun. Di tahun 2022 sampai kuartal ketiga dia sudah 3,5 triliun. Jadi Antam ini menarik nggak? Kalau menurut gue menarik, karena Antam memang punya dua anak perusahaan guys. Yang pertama SDA, ya SDA ini Sumber Daya Arindo, kemudian Nusa Karya Arindo. Jadi tadinya ini kalau seingat gua NKA dan SDA ini dia ya pertambangan batubara. Memang ada di laporan keuangan 2014-2015, gua lupa. Tapi mulai akhir 2022 kemarin sudah dipercaya melakukan wilayah eksplorasi di Halmahera ini. Dan wilayah eksplorasinya guys untuk SDA itu sendiri adalah 14.000 hektar.
Kalau misalkan NKA, Nusa Karya Arindo, itu lebih gede lagi 20.000 hektar. Jadi anak perusahaannya Antam ini memang dia konstruksi tambang ya guys. Tapi yang ditambang, lu boleh lihat webnya di NKA, Nusa Karya Arindo sama SDA, Sumber Daya Arindo. Dia memang konstruksi tambang. Kalau misalkan Sumber Daya Arindo itu lebih ke arah dia bisa ngebor di bawah tanah lah. Nah, ahlinya di bawah tanah itu di bagian site Cibaliung itu ada banyak lah, site-nya ada 3 kalau lu buka web resminya. Tapi terlepas dari itu semua, prospek Antam yang kita lihat dari wilayah eksplorasinya lebih dari 15.000 hektar, terutama yang SDA ini, Sumber Daya Arindo, kedepannya itu menurut gua cerah dari Antam itu sendiri. Bayangkan kalau misalkan sekarang saja dia sudah bisa mendapatkan dari ferronikel 4,9 triliun sama dari biji nikel 3,5 triliun. Bagaimana potensi kedepannya? Dan lu lihat dari historical data ini guys. Jadi sebenarnya Antam ini sorry guys, kalau misalkan gue lihat ini BUMN yang menurut gue bagus ya, menurut gue bagus, tapi kita perlu perhatian karena kadang-kadang perusahaan BUMN ini lu bisa belajar lah guys dari Waskita, dari Garuda. Jadi perusahaan BUMN ini kinerjanya menurun bukan karena ada perusahaan lain saingannya yang lebih hebat, tapi biasanya dari dalam itu sendiri. Makanya itu yang perlu kita update mengenai kinerja Antam. Tapi seharusnya menurut gua kinerja Antam, penjualan ferronikel dan biji nikel ke depan ini berpotensi terus meningkat kalau dilihat dari data ini. Paling itu aja guys ngobrol santainya mengenai prospek nikel dan prospek Antam. Mungkin untuk video-video selanjutnya kita akan bahas UT, kita akan bahas Harum, kita akan bahas NICL udah ya guys ya, atau ada perusahaan-perusahaan yang lain yang lu bisa komen di bawah. Mungkin nanti gua akan cari-cari informasi, gua akan coba ngulik-ngulik sedikit demi sedikit. Dan tentunya ini berdasarkan pandangan gua. Kalau misalkan lo ada tambahan informasi yang lebih penting, silahkan lu bisa berbagi dengan teman-teman kita yang lain di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.